Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan saya. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Bantu supaya channel ini bisa berkembang ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih bertemu di pertemuan minggu kelima di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran kita, jangan lupa adik-adik untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar video ini ya. Dan jangan lupa pula tetap memperhatikan protap kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun adik-adik belajar dari rumah ya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, baiknya kita melakukan atau berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya adik-adik. Materi pertama kita dalam bab 5 ini yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Tonton terus video ini sampai habis ya, sehingga kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran kita kali ini. Inilah materi kita. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Pernahkah kalian menonton konser musik? Ada berapa alat musik yang ditampilkan? Coba sebutkan satu persatu jenis alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya. Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Dan ini contoh harmoni dalam keberagaman sosial budaya, yaitu Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara sebagai wujud harmoni sosial budaya. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di sana? Tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tapi kalau sudah berada di pasar, beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang.
pendidikan yang ditempuhnya sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Dan ini contoh harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pekerjaan menentukan tingkat ekonomi masyarakat. Lanjut, ini yang ketiga ya. Tadi satu sosial budaya, kedua ekonomi, dan ketiga harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Ini adalah para pejuang wanita sebagai bukti kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan. Ini pejuang-pejuang Indonesia ya. Salah satunya ada Cut Nyadin, R.A. Kartini. Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangannya pula sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Perempuan yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harafiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antar laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer atau penata rias. Itu akhir dari materi kita di bagian A, yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulannya, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini tugas mandirinya ya, tugas individunya ada 3. Tugas mandiri 5.1, 5.2, dan tugas mandiri 5.3. Untuk pertemuan yang kelima ini materinya tugasnya ada 3. Kalau ada yang kurang jelas dengan ketiga tugas ini, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube ini, video ini, atau lewat jalur pribadi WA saya ya. Oke. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.